Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Nada Luhur Podcast, persembahan dari Suhana Women and Youth Center Budi Luhur. Bersama saya, David Setiono. Oke, pada kesempatan kali ini sudah hadir tamu spesial. Beliau adalah Ibu Insinyur Tuti Kusumawati MM. Beliau adalah Kepala DPP APP DKI Jakarta. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya. Senang sekali Ibu. David di sini bisa bertemu meski virtual dengan Bu Tuti, ya, Nada Luhur dan juga Suhana Women Youth Center pertama kali mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga waktu yang diberikan di kesempatan kali ini. Jadi kita udah siap ya Bu ya ngobrol seru di sore hari ini. Kira-kira mengganggu jam pulang kantornya nggak nih Bu? Ya, kenapa? Mengganggu jam kantor atau sekali pulang kantor? Oke. Untuk Nada Luhur tidak ada yang terganggu. Wah, terima kasih Bu. Oke Bu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol nih Bu terkait dengan Kota Jakarta ramah perempuan dan layak anak, gitu ya Bu ya. Itu tema kita sore hari ini. Jadi langsung saja, inilah Nada Luhur Podcast selengkapnya. Oke, Ibu, demi mewujudkan cita-cita bersama Jakarta yang ramah anak dan juga perempuan tentunya ya Bu ya, melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DPAPP terus berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kota Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini boleh ya Bu ya dijelaskan sebenarnya apa sih Bu gitu ya tujuan dari adanya DPP APP ini di lingkup DKI Jakarta. Baik Mas Devi, terima kasih nih undangan Nada Luhurnya. Bagi pemirsa juga tentu saja jangan lupa untuk selalu subscribe dan ikuti terus Nada Luhur Podcast yang tayang di YouTube-nya Nada Luhur. Nah Mas David, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, ini salah satu dinas yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang diberi mandat untuk mengampu tiga urusan pemerintahan. Tiga urusan pemerintahan, yakni di dalamnya ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, itu satu urusan. Urusan yang kedua yaitu urusan pembangunan kependudukan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kemudian urusan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait salah satu urusan yang diampu oleh Dinas DPAPP, utamanya yakni Kota Jakarta yang tentu saja ramah terhadap perempuan dan juga aman untuk anak-anak. Jadi keberadaan Dinas DPAPP ini untuk memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki perpanjangan tangan dan juga memiliki organisasi perangkat daerah yang dapat mengoordinasikan seluruh stakeholders, seluruh mitra-mitra kerja yang tentu saja kita mengharapkan kolaborasinya termasuk seperti yang kita lakukan pada sore hari ini dengan Nada Luhur Podcast. Begitu Mas Devi. Oke, baik Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada beberapa segmen atau concern ya Bu ya, salah satunya adalah pemberdayaan dan pemberdayaan perempuan dan juga anak. Nah Ibu, DPAPP kemudian melalui blueprintnya DKI Jakarta gitu ya, ada arahan kemudian yang jelas untuk memberikan kepastian hukum terhadap mungkin korban dan juga para pelaku kekerasan seksual yang kemudian juga didukung gitu ya oleh Kementerian Pendidikan dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mana di situ juga sudah dijelaskan poin-poinnya seperti apa. Nah, kemudian untuk Jakarta sendiri nih Bu, hadirnya DPP APP juga ada hadirnya Posapa gitu ya Bu ya. Posapa hadir di beberapa perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Nah, kalau tadi dari segi DPAPP-nya sendiri, kemudian sekarang Posapanya, Bu. Apa sih, Bu, korelasinya antara
DPP-APP dan juga Posapa yang saat ini sudah terbentuk di beberapa perguruan tinggi swasta, khususnya di DKI Jakarta. Posapa singkatan dari Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Kita berharap bahwa perguruan tinggi termasuk Budi Luhur ini sebagai salah satu yang sangat aktif mendukung Pemprov DKI Jakarta itu juga menjadi sahabat bagi perempuan dan anak. Nah, hal ini tentu sejalan dengan upaya-upaya tingkat nasional dan juga kita ampuh di Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan perempuan dan anak ini terhindar dari tindak kekerasan. Yang mana kita ketahui selama ini apabila terjadi tindak kekerasan, korbannya ini perempuan ataupun anak. Untuk penanganannya, Pemprov DKI telah memiliki Dinas PPAPP, dan Dinas PPAPP ini salah satu unit pelaksana teknisnya yaitu P2TP2A yang menangani korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Nah, yang kita harapkan dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini lebih kepada upaya-upaya preventif, upaya-upaya promotif agar perempuan dan anak ini mendapatkan informasi secepat-cepatnya, informasi seluas-luasnya, informasi yang tepat, cara-cara dan modus-modus tindak kekerasan agar bisa terhindar. Itu yang kita harapkan. Nah, bersyukur di DKI Jakarta ini telah terbentuk 11 Posapa ya, di 11 perguruan tinggi. Di antaranya adalah Budi Luhur dan kemudian Universitas Budi Luhur sudah maju lagi beberapa langkah ke depan dengan membentuk atau membuat podcast Nada Luhur. Ini satu hal yang perlu kami apresiasi. Jadi Posapa itu sekali lagi sangat sejalan juga dengan Permendikbud tadi yang disebutkan bahwa di lingkungan Kemendikbud pun menginginkan dilakukannya upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini sangat sejalan dengan upaya-upaya Pemprov DKI melalui Dinas PPAPP untuk juga membentuk Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Jadi kita sangat sejalan, seiring sejalan bisa diintegrasikan. Demikian Mas David. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kita jalannya beriringan gitu ya untuk menjadi agen perubahan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan alhamdulillahnya sudah ada 11 PTS dan harapannya ya Bu ya di tahun 2022 nanti bisa bertambah semakin banyak. Jadi agen-agen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin tersebar begitu ya Bu ya di lingkungan DKI Jakarta. Betul sekali. Nah, Ibu, kita terkait berbicara dengan kekerasan seksual dan juga kekerasan anak, Ibu. Apakah dari DPP APP bisa sedikit gitu Bu memberitahu gitu ya, atau adakah kasus gitu Bu, kasus di setiap atau di sepanjang tahun 2021 atau bahkan beberapa bulan ke belakang, apakah kasus-kasusnya sudah ada atau ternyata alhamdulillah di tahun 2022 ternyata sudah zero kasus seperti itu Bu? Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini pertama kali kami catat dulu sekitar di tahun 2002 ya, 2002 atau 2003. Awal pembentukan P2TP2A. Nah, kalau kita melihat trennya ya, terutama prosentase korban tindak kekerasan ini di awal kami mencatat dulu di tahun 2002-2003, 70% korban tindak kekerasan ini adalah perempuan, 30%-nya anak. Dan setiap tahunnya rata-rata yang datang melapor ke P2TP2A ini basisnya yang datang melapor. Tentu ada yang tidak melapor, bukan? Apabila terjadi tindak kekerasan atau kalaupun melapor bisa saja tidak ke P2TP2A. Nah, yang datang melapor ini kedengaran nggak di sana? Maaf, ini kan bisa diedit ya. Ini langsung atau? Nanti kita record Bu, kita editing lagi. Ini kita di sini ada ajan, kedengaran nggak di sana? Tadi terdengar, tidak apa-apa Ibu. Lanjut aja. Iya. Ya. Nah, jadi artinya dari tahun 2002 sampai dengan saat ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dari segi prosentasenya. Jika di awal kita merekod dulu di tahun 2003 70% perempuan dibanding 30% anak, posisi itu kemudian berbalik
dan titik baliknya itu terjadi di tahun sekitar 2015 sampai dengan saat ini, di mana prosentase korban anak ini lebih mendominasi, yang jumlahnya itu sekitar 52, 53, 54% per tahunnya dibanding perempuan. Itu sejak tahun 2015. Namun demikian, kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa di tahun 2021, di mana masih itu berada di tengah-tengah pandemi, prosentase korban anak ini justru melejit pesat sampai dengan 62% anak. Dan 62% korban anak yang tercatat di tahun 2021 yang lalu, ini mayoritasnya, hampir sebagian besarnya berupa korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan lebih spesifik lagi bahwa korban ini menjadi korban sebuah aktivitas kegiatan komersial seksual anak. Jadi artinya ini sebuah keprihatinan bersama, dan metode perekrutan juga mengalami pergeseran di mana sudah mulai digunakan cara-cara secara Internet of Things, menggunakan cara-cara digital. Jadi itu kira-kira konfigurasinya. Setiap tahunnya bervariasi. Variasinya antara 1.000 sampai 1.700 orang setiap tahunnya, fluktuasinya sekitaran itu, angka itu 1.000, 1.700. Itu sekitar itu rata-rata yang datang melapor kepada UPT P2 TP2. Begitu Mas Devi. Oh, berarti tadi ada 70% kekerasan terhadap perempuan, kemudian sekarang 1.000 sampai 1.700 ya Bu ya kasusnya. Nah, kemudian Ibu, seperti apa sih Bu peran aktif pemerintah daerah terkait banyaknya kasus kekerasan seksual bagi korbannya yang mana adalah perempuan dan juga anak, khususnya adalah DPP-APP DKI Jakarta gitu. Kalau kita lihat nih Bu ya, salah satunya adalah biasanya hotel gitu ya Bu. Kalau kita bicara tentang lokasi gitu kan, biasanya hotel ini dijadikan tempat sebagai eksploitasi kasus kekerasan seksual, yaitu mungkin korbannya perempuan dan juga anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah peran aktif pemerintah daerah Ibu terkait banyaknya kasus kekerasan seksual dan juga banyaknya gitu ya hotel yang dijadikan sebagai lokasi gitu untuk melakukan eksploitasi terhadap kasus kekerasan seksual baik perempuan dan juga anak. Kira-kira ini seperti apa? Ya, kita memang sangat menyadari hal itu. Itu sebabnya Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk ya yang disebut dengan APSAI. APSAI singkatan dari Asosiasi Pengusaha Sayang Anak Indonesia, yang ini untuk cabang di Provinsi DKI Jakarta. APSAI ini anggotanya adalah para pengusaha-pengusaha, di mana anggotanya itu mulai dari juga ada dari pengusaha yang bergerak di bidang properti, hotel juga ya, dan perusahaan-perusahaan lainnya serta BUMD. Tentu saja melalui APSAI, baik APSAI-nya DKI maupun APSAI tingkat nasional, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di berbagai bidang usaha ini juga menjadi perhatian kami bersama, termasuk utamanya adalah yang tadi ditanyakan tentang hotel ini. Nah, APSAI sebenarnya kepada anggota-anggotanya termasuk tentu saja yang bergerak di bidang hotel, itu juga sudah melakukan advokasi, melakukan sosialisasi bahwa seandainya siapapun ya, baik petugas hotel maupun tamu lainnya maupun siapapun yang datang ke hotel lalu melihat orang dewasa yang melakukan check-in dengan anak-anak, ini kan gelagatnya bisa juga terlihat dengan mudah apakah itu anaknya atau itu bukan anaknya, dan hal semacam ini perlu untuk juga tolong diwaspadai dan dicegah agar tidak terjadi tindak kekerasan seksual ataupun eksploitasi seksual komersial anak. Ini sudah ada wadahnya, yakni melalui APSAI. Akan baik sekali juga kita kalau seluruh elemen masyarakat tidak terbatas hanya pada APSAI saja, yang tentu APSAI pun memiliki keterbatasan jangkauan. Nah, untuk memperluas jangkauan artinya siapapun kita, masyarakat luas dan juga pemirsa dari Tadaluhur ini dimanapun berada, apabila melihat orang dewasa yang membawa anak masuk check-in ke hotel, ini juga tolong untuk ikut mengawasi dan juga melihat gelagatnya. Apabila memang gelagatnya bahwa akan ada
gejala dilakukannya eksploitasi seksual anak, ini ikut mencegah dengan cara yang baik tentu saja, yang tidak menimbulkan kegaduhan, tapi adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang, barang siapa yang melihat, ya, mengetahui gejala-gejala ataupun sudah terjadinya tindak kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual anak, wajib hukumnya untuk melaporkan. Wajib melaporkan, konteksnya menyelamatkan korban. Konteksnya itu menyelamatkan korban. Gitu Mas. Oke, baik. Jadi memang kita gitu ya Bu, setiap diri kita itu juga punya peran aktif gitu ya Bu, untuk melakukan pencegahan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini Blutizen atau Sobat Posapa yang mengetahui atau misal bekerja di salah satu hotel atau penginapan melihat gelagat yang aneh gitu ya, berarti kita boleh ya Bu ya, kan hanya boleh, wajib tuh Blutizen ya, dan juga Sobat Posapa katanya adalah wajib gitu, wajib dan wajib ya, gitu ya. Amanat undang-undang. Konteksnya menyelamatkan korban. Oke Bu, kalau tadi ada Absai, terus dari diri kita pribadi juga menjadi agen perubahan, Ibu. Kita balik ke Posapa ya Bu ya. Tadi pos sahabat. Pos sahabat perempuan dan anak. Perempuan dan anak, Bu. Ya. Kalau kita bicara Posapa, Bu, kenapa sih Bu gitu ya? Kenapa harus kampus gitu ya? Mungkin kenapa kampus gitu ya yang harus dilibatkan gitu Bu dalam salah satu gerakan gitu ya, salah satu gerakan untuk menjadi agen perubahan atau pencegahan kekerasan seksual melalui adanya atau hadirnya Posapa di PTS-PTS yang ada di Jakarta. Ya, ini pertanyaannya bagus banget. Kenapa harus kampus? Sebagaimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi ini adalah satu lembaga mencetak insan-insan unggul untuk calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin keluarga, dan juga menjadi pemimpin untuk dirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebabnya kami sangat concern juga dengan proses belajar mengajar untuk dapat dihasilkannya insan-insan unggul, insan mulia, insan yang berbudi luhur, sebagaimana yang dicita-citakan tentu saja oleh berbagai perguruan tinggi dengan berbagai latar belakang pendiriannya. Itu sebabnya kami mengajak serta dan disambut dengan sangat baik oleh perguruan tinggi yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas BPAPP untuk kita bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa, generasi muda bangsa ini agar menjadi generasi yang anti kekerasan, agar menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, menghormati perempuan, menyayangi anak-anak, memberdayakan perempuan, melindungi anak dimanapun mereka berada. Nah, ini yang kemudian menjadikan kami betul-betul membulatkan tekad kami untuk mengajak serta perguruan tinggi yang ternyata setelah kita bentuk bersama dan perguruan tinggi juga demikian sambutannya gegap gempitanya, lalu kemudian muncul Permendikbud yang ini sejalan juga. Nah, ini semakin kita membulatkan tekad bersama dan juga semakin mengencourage kita bersama untuk kita sudah berada di track yang benar untuk terus maju mencetak generasi-generasi unggul anak bangsa yang bebas ataupun yang anti terhadap tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Itu Mas Devi. Bebas dari kekerasan dan anti kekerasan, tentunya menjadi generasi yang cerdas dan juga berbudi luhur. Seperti itu ya Bu Tuti ya? Betul banget. Oke nih Bu, nah kalau tadi kita udah bicara tentang peran serta Pemprov DKI, kemudian kita juga sudah bicara langkah-langkahnya, salah satunya melalui Posapa, kemudian juga tadi juga sudah adanya kerjasama dengan pengusaha-pengusaha hotel dan juga lain sebagainya nih Bu. Kalau nih Bu ya, kita misalnya ada korban yang ingin mengadu gitu ya Bu. Ya paling tidak cerita dulu gitu. Apakah DPPAPP ini menerima aduan, keluhan gitu Bu dari si korban, ataukah ada stepnya mungkin melalui Komnas Perempuan dan Anak atau bisa langsung ke DPA. Ini pun pertanyaan yang sangat baik. Jadi untuk seluruh pemirsa dan
penonton Nada Luhur, apabila ya melihat, mengetahui ataupun mengalami tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, silahkan jangan ragu untuk segera lapor ke P2 TP2A. Bagaimana cara lapornya? Bisa beberapa cara. Yang pertama, kalau mau cepat bisa putar Jakarta Siaga 112. Nah, itu pun kalau 112 Jakarta Siaga 112 bisa diakses dari handphone, walaupun handphonenya tidak punya pulsa, ini bisa diakses. Jadi kita bebas pulsa dan tanpa pulsa pun itu bisa diakses 112. Nanti akan terhubung, atau bisa melalui WhatsApp ke URC kami yang siaga 24 jam di nomor 0813 176 17622. Silahkan, itu 24 jam. Silahkan Anda langsung WhatsApp ya, WhatsApp di sana. Ini langsung terhubung dengan unit reaksi cepat kami yang siaga 24 jam. Jadi 24/7 ini siaganya. 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. 0813 176 17622. Tolong dicatat. Dan ini bisa dimanfaatkan WhatsApp ke sana. Jadi itu, silakan langsung. Nah, apa saja layanan yang disediakan? Layanan yang kami sediakan ini pertama kali tentu bagi korban ini kita ada pengukuran awal. Dan juga ada yang namanya manajer kasus. Jadi diceritakan terlebih dulu kasusnya, apa yang saja yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan pendampingan psikologis, kami siap memiliki psikolog-psikolog, bahkan juga psikolog klinis. Jika akan dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan di kepolisian, pengaduan di kepolisian, atau bahkan nanti ke pengadilan, kami siapkan advokat kami untuk melakukan pendampingan baik ketika di kepolisian maupun di pengadilan. Tentu saja semuanya ini adalah free of charge. Semuanya ini adalah diberikan secara cuma-cuma dari Pemprov DKI Jakarta. Semuanya sudah ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui APBD-nya. Nah, jadi kepada warga Jakarta maupun warga non-Jakarta yang TKP-nya di Jakarta. Jadi pendekatan kita, Mas David, KTP dan TKP. Apabila ber-KTP Jakarta, kita cover. Apabila TKP-nya di Jakarta, dia KTP-nya bukan Jakarta pun kita cover. Selama ini yang kita cover TKP dan KTP. Gitu, Mas David. Diperlukan misalnya visum, tripertum, diperlukan visum psikiatrikum, ini juga sudah di-cover, diberikan secara cuma-cuma. Itu Mas Devi. Wow, berarti memang dari DKI, dari Pemprov DKI memang sudah memberikan support dan juga layanan terhadap teman-teman atau warga Jakarta yang memang sedang menjadi korban atau mengalami masalah terhadap entah itu kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, nanti buat teman-teman Blutizen, Sobat Rosapa dan juga warga Jakarta yang menyaksikan Nada Luhur episode kali ini, nanti nomor pentingnya akan kita tayangkan di video kita. Jadi kalau tadi lupa anak, tenang aja, nanti akan kami tayangkan Bu nomornya ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu, satu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Rasanya kurang Bu gitu ya, kita 30 menit ngobrol-ngobrol begini gitu ya. Mungkin nanti harapannya kita bisa ngobrol langsung ya Bu ya, ngeteh di DPP APP bareng gitu ya Bu. Boleh banget, ayo ke sini ya, mangga. Baik Ibu, pertanyaan terakhirnya adalah terkait dengan undang-undang nih Bu ya, implementasi undang-undang perlindungan anak di daerah atau di provinsi terhadap isu eksploitasi seksual anak dan juga perempuan sejauh ini seperti apa Ibu, khusus di Jakarta? Ya, tentu kita senantiasa yang mengikhtiarkan bahwa anak-anak ini terjamin pemenuhan hak-haknya. Jadi kan kalau kita bisa lihat hak anak itu paling tidak ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pengasuhan yang baik, kemudian hak berpartisipasi juga ya. Ini kan ada 4 hak itu, berpartisipasi itu melalui forum anak misalnya. Jadi ada 4 elemen utama hak anak ini tentu kita coba untuk dilakukan pemenuhannya. Nah, kalau itu diurai lagi kan ada beberapa klaster pemenuhan hak anak. Mulai dari misalnya klaster 1 pemenuhan hak anak misalnya dari segi dia mesti memiliki kartu identitas,
dia mesti memiliki akte-akte dan sebagainya ya. Ini semua kita upayakan untuk dilakukan pemenuhannya. Dia juga diharapkan memiliki ruang bermain yang memadai. Ini juga Pemprov DKI telah menyediakan ruang-ruang baik melalui Taman Maju Bersama yang tersebar di seluruh DKI Jakarta maupun melalui RPTRA, yaitu ruang publik terpadu ramah anak yang saat ini kita memiliki sejumlah 324 tempat di lokasi yang setiap lokasinya ada pengelolanya sebanyak 6 orang. Nah, di samping itu juga anak-anak ini tentu diberikan perlindungan baik di sekolahnya ya supaya terhindar dari bullying dan sebagainya. Kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan jajaran Dinas Pendidikan untuk senantiasa juga melakukan advokasi dan juga sosialisasi agar anak-anak ini tidak menjadi korban maupun pelaku bullying di sekolahnya, mulai dari tingkat yang paling dasar SD, SMP, SMA, SMK, dan sekarang ini kita sedang dengan perguruan tinggi ya. Jadi di seluruh tempat anak-anak ini dipastikan terlindungi. Dan ketika dia berada di masyarakat juga demikian, itu sebabnya kita juga mengajak serta seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa juga menganggap seluruh anak itu ya anaknya, agar apapun yang terjadi anak-anak dimanapun berada di jalanan, di pinggir gang dan sebagainya, ketika dia adalah orang dewasa, maka dia mestinya juga bertanggung jawab atas keterlindungan anak tersebut. Jangan justru menjadi predator bagi anak tersebut. Ini himbauan kita kepada orang dewasa terhadap anak, jadilah pelindung, pengayom, penyelamat untuk anak tersebut. Dan jangan sampai terjadi tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak. Nah, di samping itu juga tentu saja ketika kita ingin menyelamatkan anak, ingin memproteksi anak, maka juga perlu dilakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak. Agar keluarga-keluarga yang memiliki anak dalam berbagai usianya memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki pengetahuan yang baik, bagaimana cara mendidik, memberikan ruang tumbuh kembang anak agar anak ini tumbuh dan berkembang secara baik, secara benar dan berbahagia, terhindar dari tindak kekerasan apalagi oleh orang tuanya sendiri. Itu jangan sampai terjadi hal semacam itu, walaupun ini terjadi juga. Nah, jadi artinya ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap anak, baik anak itu sendiri secara langsung maupun kehidupan keluarga yang memiliki anak juga perlu diadres. Itu sebabnya kita memiliki wadah mulai dari Bina Keluarga Balita, ya ini keluarga-keluarga yang memiliki balita, Bina Keluarga Remaja, keluarga-keluarga yang memiliki remaja, untuk kita bersama-sama sharing bagaimana parenting yang baik, bagaimana parenting yang benar dalam berbagai usia anak bertumbuh dan berkembang. Itu Mas Devi. Oke, baik. Jangan jadi predator. Gitu ya, jadilah pengayom dan juga penyayang untuk anak-anaknya ya Bu ya. Jangan sampai anak-anak merasa tempat yang seharusnya adalah tempat paling nyaman, yaitu rumah, menjadi tempat yang ternyata menyeramkan untuk tumbuh kembang si anak tersebut. Begitu ya Bu ya. Oke Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti untuk waktunya, untuk sama-sama kesempatannya, sorenya ngobrol serunya nih Bu. Tapi di Nada Luhur itu kurang afdol Bu kalau narasumbernya belum memberikan closing statement Bu, yang udah ditunggu-tunggu oleh Blue Tizen dan juga Sobat Posapa di luaran sana. Jadi boleh ya Bu ya, tolong diberikan closing statement-nya. Apa sebutannya netizen? Blue Tizen Bu untuk Blue Tizen. Iya, Blue Tizen dan juga Sobat Posapa. Oke. Halo Blue Tizen dan Sobat Posapa, Budi Luhur dari Nada Luhur tentunya. Ini bersyukur kita memiliki Nada Luhur Podcast. Jangan lupa dukung terus tentunya, subscribe, like, dan share ke sebanyak mungkin Blue Tizen lainnya, Sobat Posapa lainnya, agar kita tidak ketinggalan dengan berbagai pesan-pesan luhur lainnya. Tentu saja ini keren banget bahwa sebuah perguruan tinggi memiliki podcast dan peduli tentang perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan juga perlindungan anak. Yuk semuanya, Blue Tizen dan juga Sobat Posapa, untuk kita semua menjadi sahabat bagi perempuan dan anak dimanapun kita berada.
Yeay. Baik Bu Tuti, sekali lagi David mewakili teman-teman produksi dari Nada Luhur Podcast mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk waktunya, untuk kesempatannya. Mungkin insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu, kami dari SBYC Budi Luhur sowan berkunjung ke DPP APP untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Atau mungkin dengan senang hati, silahkan. Kita bisa ngobrol dengan topik-topik yang lainnya ya Bu ya. Semoga bisa banget. Baik SBYC, baik Budi Luhur, semoga selalu diikut sertakan dalam kegiatan apapun itu gitu ya, kampanye mungkin dari DPP APP, kita sangat terbuka Bu untuk menerima kolaborasi yang lebih lagi dan lebih lagi. SWC keren. SWC keren. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Baik, terima kasih buat Blutizen dan juga Sobat Posapa yang sudah menyaksikan Nada Luhur Podcast edisi kali ini yang super seru gitu ya bareng Bu Tuti Kusumawati. Beliau adalah Kepala DPP APP DKI Jakarta. Nah, nanti untuk kontak gitu ya, kontak yang tadi disebutkan Bu Tuti yang mungkin sudah terlewat, nanti akan muncul di layar kaca, di layar video teman-teman atau ada di deskripsi yang ada di YouTube-nya nanti gitu. Termasuk buat Blutizen atau Sobat Posapa yang ada di kampus gitu ya, mungkin agak yang malu belum siap untuk langsung ke DPP APP, kami ada SBYC juga, jadi kami juga menerima aduan, tenang saja, semua datanya rahasia dan tentunya dijamin 100% aman gitu. Bahkan kalau mau pakai nama alias, kita sangat senang hati kalau misalnya bisa menerima dan juga membantu masalah teman-teman ini untuk sedikit gitu ya, dan apalagi selesai sampai benar-benar selesai gitu. Baik, akhir kata saya David Stiono mewakili tim produksi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan, banyak kesalahan atau banyak hal-hal yang kurang berkenan di sepanjang acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur dan salam SBYC. Sampai jumpa. Sampai jumpa.